Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Aldiansyah dengan nomor pokok mahasiswa 2021700073. Saya Aprilia, nomor pokok mahasiswa 2021700442. Saya Flatinupus Isnaini, NPM 2021769. Saya Desama Junita Fujiah, nomor pokok mahasiswa 2021700063. Saya Faris Ahmad Fadilah dengan nomor NPM 2021700778. Kami dari kelompok 6 mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang alat meteorologi dan klimatologi yang terdapat di Lanut Wiryadinata, Tasikmalaya. Alat tersebut merupakan Terminal Meteorologi Portable Station atau TMFS. Lanut Wiryadinata yang terletak di Tasikmalaya memiliki letak astronomis 7 derajat 20 menit 41,4 detik lintang selatan dan 108 derajat 14 menit 34,6 detik bujur timur dengan ketinggian 338 meter di atas permukaan laut. Terminal Meteorologi Portable Station atau TMFS merupakan alat dengan sistem terpadu yang didesain untuk pengumpulan data secara otomatis. Terminal Meteorologi Portable Station ini dilengkapi dengan sensor-sensor berupa RTU atau Remote Terminal Unit, kemudian ada unit LED display dan unit lainnya. Remote Terminal Unit ini berfungsi sebagai terminal pengumpulan data cuaca dari sensor dan kemudian ditransmisikan ke unit data yang berada di kantor pengamatan. Masing-masing parameter cuaca ditampilkan pada LED display yang berada di kantor pengamatan. Terminal Meteorologi Portable Station ini memiliki fungsi utama yaitu untuk mengamati unsur-unsur cuaca secara otomatis, yang fungsinya diantaranya untuk mengukur curah hujan, arah dan kecepatan angin, kelembaban udara, dan lainnya. Adapun bagian dari alat Terminal Meteorologi Portable Station ini, yang pertama ada wind fan, yang kedua ada wind direction, ada humidity, yang keempat ada temperatur, yang kelima ada solar radiation, yang keenam ada air pressure, dan yang ketujuh ada rain gauge. Adapun satuan dari alat Terminal Meteorologi Portable Station ini adalah knots. Kelebihan Terminal Meteorologi Portable Station atau disingkat TMFS memiliki beberapa kelebihan, yakni 1. TMFS digunakan untuk meningkatkan jumlah dan reliability pengamatan. 2. Jaringan TMFS dapat meningkatkan kerapatan data dari tempat yang baru. Ketiga, memberikan data pengamatan setiap jam kepada pengamat. 4. Meningkatkan reliability pengamatan dengan menggunakan teknologi yang baru. 5. Menstandarkan teknik pengamatan dengan penggunaan jaringan yang sama. 6. Menghasilkan pengamatan yang memuaskan. 7. Memperkecil kesalahan manusia. 8. Mengurangi biaya operasional. Komponen Terminal Meteorologi Portable Station atau disingkat TMFS. Yang pertama, sensor. Sensor terpasang di tower meteorologi dan terhubung dengan CPS, Central Processing System, dengan menggunakan suspended cable, fiber optics, dan radio link. Yang kedua, Central Processing System, CPS. CPS sebagai pengumpul data dari sensor dan mengkonversi format ke dalam komputer, yang di dalam CPS berisikan mikroprosesor, penyimpanan data sementara, dan transmitter untuk penggunaan data jarak jauh. Fungsi CPS. Yang pertama, data processing. CPS memproses data meteorologi yang dipilih oleh sensor sesuai dengan format yang diinginkan. 2. Data storage. CPS memerlukan penyimpanan data pengamatan yang telah diproses ke dalam memori sementara. Ketiga, data transmission.
Untuk penggunaan data jarak jauh, maka CPS dilengkapi dengan rangkaian tambahan untuk mengirim data atau transmitter, yaitu modem, radio link, dan satelit. Komponen yang ketiga ada data logger, 4 ada komputer, sistem perekam, dan sistem monitor. Komponen yang kelima, tiang untuk dudukan sensor dan data logger. 6 ada penangkal petir. Komponen yang ketujuh yakni signal conduit lining. Bagian-bagian signal conduit lining yaitu kabel sensor. Sinyal dielectric dari sensor ke data acquisition harus terbebas dari noise. Sinyal digital kebal noise, tetapi sinyal analog sebaliknya. Cara mengatasi noise-nya, rangkaian kapasitif dan induktif menggunakan kabel two-sided. 2. Ada surge protection, digunakan untuk melindungi TMFS dari kerusakan yang disebabkan oleh induksi tegangan tinggi yang berasal dari sambaran petir. 3. Digital isolaton, digunakan untuk memutus hubungan antara sensor dan CPS selama power supply hilang, contohnya optocoupler. 4. Analog isolaton, digunakan untuk mengisolasi modul dari kontak langsung dengan tegangan tinggi, contoh capacitive coupling. Transformator. 5. Low pass filtering, digunakan untuk mengulangkan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan seperti noise, frekuensi tegangan AC, gangguan frekuensi radio. 6. Ada amplifier, digunakan sebagai penguat atau pendorong sinyal yang lemah dan sebagai penstandar keluarnya sensor. Ketujuh ada resistance, digunakan untuk mengkonversi hambatan platinum termometer menjadi sinyal output tegangan, contoh jembatan Wheatstone. Komponen yang ke-8 ada data acquisition. Bagian data acquisition melakukan scanning output sensor dengan modul conditioning. Sensor mentransferkan ke komputer pembaca. 1. Analog input. Data acquisition melakukan scanning dan konversi terhadap analog input ke format digital dan mentransferkan kepada prosesor dalam bentuk data digital atau binary kode, digunakan untuk sensor suhu, tekanan, dan kelembaban. 2. Parallel digital input atau output, digunakan untuk status sensor dengan bit tersendiri, contoh sensor arah angin dengan output gray code. 3. Pulsa atau frekuensi, dirancang dalam CPS untuk menghitung counter dengan kecepatan rendah dan tinggi, contoh sensor kecepatan angin atau hujan. Komponen yang ke-9, peralatan pelengkap komponen ini sebagai penunjang kerja TMFS. Yang pertama, stabilizer power supply, printer, UPS, dan display. Sensor-sensor dalam TMFS. Jenis-jenis sensor dalam TMFS dibagi menjadi 3, yaitu analog sensor, digital sensor, dan intelligent sensor. 1. Analog sensor. Keluaran analog sensor berupa tegangan arus, resistensi, atau kapasitansi. Yang kedua, digital sensor. Keluaran sensor berupa frekuensi. Yang ketiga, intelligent sensor. Di dalam sensor terdapat mikroprosesor dan keluarannya berbentuk digital yang keluarnya melalui serial maupun parallel port. Sensor yang digunakan pada TMFS secara umum dibagi menjadi 2 kelompok sensor, yaitu primasi sensor yang meliputi air, temperatur, dan precipitation. Yang kedua, secondary sensor yang meliputi wind speed, global solar radiation, ground surface temperatur, dan solar panel dan wind power. Sensor terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sensor tekanan. Sensor-sensor yang digunakan meliputi sensor temperatur, arah dan kecepatan angin, kelembaban, presipitasi, tekanan udara, piranometer, dan net radiometer. Yang kedua, sensor suhu. Tipe sensor suhu yang digunakan dalam TFMS yaitu platinum resistance thermometer, thermistor linear response, thermistor exponential response, metallic thermometer. Yang ketiga, sensor kelembaban. Sensor yang digunakan untuk mengukur kelembaban dalam sistem TFMS. Yang pertama, Lisi-Deusel, termometer psikonometer, hair hygrometer. Yang keempat, sensor arah dan kecepatan angin. Yang pertama, sensor arah angin. Tipe yang digunakan dalam TMFS biasanya sistem potentiometer atau menggunakan peralatan dengan format keluaran digital. Yang kedua, sensor kecepatan angin.
Tipe sensor yang digunakan adalah sistem digital gray code. Sensor yang kelima adalah sensor radiasi matahari. Sinyal keluaran sensor radiasi matahari berbentuk tegangan atau analog berdasarkan sinar dari matahari dan jenis yang digunakan adalah silikon photovoltaic cell. Yang keenam, sensor hujan. Sensor hujan yang digunakan dalam TMFS adalah tipe tipping bucket dengan sinyal keluaran berbentuk digital atau pulsa. Cara penempatan alat. Posisi alat moncongnya itu ke arah sebelah utara karena untuk menentukan arah utara sebenarnya. Pada saat tertiup angin, baling-baling yang terdapat pada alat tersebut bergerak sesuai dengan arah angin. Di dalam alat tersebut juga ada pencatat yang akan menghitung kecepatan angin yang hasilnya akan diperoleh dari alat tersebut, kemudian dicocokkan dengan knots. Selanjutnya yaitu standarisasi penempatan peralatan TMFS. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penempatan peralatan TMFS. Yang pertama itu kedudukan standar peralatan TMFS. Di atas tanah yang tertutup, rumput yang pendek, atau pada area lokal representatif. Sensor-sensor meteorologi harus diletakkan jauh dari pengaruh luar seperti bangunan atau pohon. Sensor yang harus diletakkan pada ketinggian yang sama, sesuai dengan peralatan konvensional. Jaga kestabilan terhadap lokasi. Yang kedua itu adalah temperatur dan kelembaban. Diletakkan di bagian dalam yang teduh atau terlindung pada tingginya yaitu 1,25 sampai 2 meter. Jenis, bentuk, dan warna perisai yang berada memberi pengukuran yang berbeda. Untuk perbandingan data dan compatible data dapat dilakukan penginstalan. Yang ketiga adalah pengukuran curah hujan. Berada pada lokasi terbuka yang kebanyakan instrumen instalasinya dipasangkan agak jauh dari range gauges. Pada ketinggian 1 meter di atas tanah akan memberikan hasil yang berbeda dari pengukuran pada ketinggian 3 atau 30 cm di atas atau di dalam suatu lubang. Yang keempat yaitu pengukuran angin. Ketinggian standar baku adalah 10 meter di atas tanah lapang terbuka. Kecepatan angin terukur pada ketinggian rendah adalah lebih dari 10 meter di atas permukaan tanah. Diperlukan untuk titik pengamatan lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara kerja alat. Cara kerja dari alat ini yaitu ketika weather station mendeteksi perubahan cahaya, angin, suhu, dan kelembaban di lingkungan bebas atau luar ruangan. Sensor akan mendeteksi perubahan tersebut dan merekamnya secara otomatis. Kemudian, data disalurkan ke data logger melalui kabel untuk diproses dengan mikroprosesor. Nah, dan menyimpan data yang sudah diproses dalam bentuk file log. File log dapat berupa teks atau grafik yang ditampilkan di web khusus untuk weather station. Dan untuk memantau data yang didapat dari weather station dapat melalui web-based di komputer atau melalui Android. Kemudian, cara pengolahan dan cara analisis data. TMFS mengolah data secara otomatis. Data yang diperoleh dikirim melalui wireless yang terpasang di ruangan. Untuk analisis data oleh semua alat data dianalisis melalui situs BMKG karena adanya pertukaran data setelah upload ke situs BMKG. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.